Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada sore hari ini saya sudah bersama dengan Mbah Kendil. Namun sebelum lanjut teman-teman, di bawah video ini ada tombol subscribe, silahkan dipencet tombolnya bagi kalian yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jadi pada pembahasan kali ini teman-teman, Mbah Kendil membuat video ini bukan menyimpang dari ajaran agama yang berdasarkan kebenaran dan kebaikan menurut pengalamannya Mbah Kendil. Jadi ada teman yang bertanya kepada Mbah Kendil, yaitu tentang bagaimana caranya menjadi sosok paranormal atau sosok sesepuh yang berhasil, yang digemari oleh masyarakat, yang seperti Mbah Kendil digemari oleh putra siswanya. Jadi kita mengangkat tema yaitu ingin menjadi jiwa penolong melalui jalur praktisi sesepuh atau pujangga. Jadi Mbah Kendil sudah mengonsep ada 15 poin teman-teman. Saya akan membacakan, kemudian Mbah Kendil akan menjelaskan. Bagaimana lebih jelasnya? Jangan skip video ini, jangan pindah channel ini. Mari kita simak video ini sampai selesai. Jadi langsung saja teman-teman, kita ke poin yang pertama yaitu mencintai Tuhannya. Itu bagaimana Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang saya muliakan, pada hari ini saya mengangkat tema bagaimana caranya untuk menjadi sosok jiwa penolong. Sehingga lebih pantasnya kita ambil sosok penolong. Walaupun toh dari rekan-rekan, dari teman-teman minta supaya dijelaskan trik-trik atau teori-teori atau kiat-kiat untuk menjadi sosok paranormal atau sosok sejati, atau jadi pujangga atau jadi tabib, yang artinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Untuk membantu kepada masyarakat atau untuk membantu kepada sesama umat, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah selalu mencintai kepada Tuhannya. Karena di Indonesia beragam agama, ada 5 agama, maka kami tidak bisa mengutamakan satu agama. Yang saya ucapkan kepada Tuhannya, artinya mencintai kepada Tuhannya. Apakah beragama Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Yang penting adalah mencintai kepada Tuhannya. Cinta lahir dan batin, cinta yang tidak abal-abal, cinta yang tidak hanya berpaes, atau cinta yang tidak hanya sebagai tempat untuk biar disanjung orang. Karena mencintai Tuhan, karena mencintai Tuhan agar disanjung orang, agar dilem orang, itu maka tidak tulus. Maka apabila menjalankan atau mengamalkan ilmu, maka ilmu itu tidak akan manjur atau ilmu itu tidak akan mati. Karena tidak ada ketulusan yang ada di dalam hati. Mencintai kepada Tuhan itu hakiki atau bisa dikatakan tanpa ada unsur yang lain, atau mencintai kepada Tuhan tanpa ada atau tanpa takut dipengaruhi orang. Atau dapat dikatakan cinta kepada Tuhan tanpa peduli kepada siapapun. Walaupun ada teman-teman yang mengejek, yang bully, ada teman-teman yang menghina, atau yang lain. Bahwa mencintai Tuhan sehendaknya jangan takut kepada pengaruh atau penggoda yang lain. Walaupun itu ada penggoda, kita harus bisa menyisihkan penggoda tersebut. Karena mencintai Tuhan, kadangkala kita mengalami hal-hal halangan yang kiranya kita akan kalah, kita akan runtuh karena situasi ekonomi dan situasi halangan atau permasalahan keluarga. Itu pasti. Sehingga apabila kehidupan kita compang-camping, atau kehidupan kita hanya sebagai orang-orang rendahan, atau kita ekonomi belum bertegak, atau kita belum punya pekerjaan, sehingga pada saat kita berbakti kadangkala kita dibuli orang,
kita direndahkan orang, kita dihujat orang, itu sebagai halangan kita untuk mencapai tujuan yang sangat mulia. Mencintai Tuhan berbagai cara, sesuai dengan ajaran masing-masing. Mencintai Tuhan akan melebihi dari cinta yang lain. Itulah yang paling berat. Saya pernah mempunyai cerita pada saya saat mencintai Tuhan. Maka saya mempunyai murid yang bernama Bapak Sukamto. Itu cita nyata. Saya mempunyai murid yang bernama Bapak Sukamto yang umurnya lebih daripada saya. Dia sangat mengagumi saya, dia sangat ingin seperti saya. Ketika itu dia ngenger di rumah saya. Saya sendiri masih ngenger di rumah mertua. Jadi saya masih ikut mertua, saya diikuti oleh siswa saya yang nama Pak Kamto. Sehingga pada saat ngengeri Pak Kamto itu saya memiliki pasien yang banyak. Sehingga saya masih keadaan praktek untuk menolong orang. Sehingga banyaknya orang yang minta tolong, saya merasa bahwa banyak pasien-pasien saya yang gagal total, banyak pasien saya yang tidak berhasil. Karena tidak keberhasilan daripada pasien saya, maka saya ingin ungkal-ungkal atau saya ingin meningkatkan keimanan lagi, saya ingin meningkatkan ilmu yang lebih tinggi lagi, saya meningkatkan perhatian yang lebih dahsyat lagi. Pada saat itu, siangnya saya menangani pasien, malamnya saya berkeliaran kemana-kemari agar menyepikan diri ke gunung-gunung, ke sawah-sawah, atau ke kali-kali, atau ke sungai, itu atau kemanapun. Pak Sukamto bagi. Saya bersama Pak Sukamto itu. Pak Sukamto dengan setia untuk mendukung saya, Pak Kamto dengan setia untuk mendampingi saya. Akhirnya kalau tidak saya pergi ke gunung atau ke pantai atau ke lautan, saya kalau di rumah tidak pernah tidur di kamar atau di dalam rumah. Saya pasti tidur di luar rumah, baik di depan rumah atau di belakang rumah. Karena dalam pikiran saya, kalau saya mempunyai tujuan yang baik, saya tidur bersama istri, maka saya akan lupa dengan tugas-tugas saya yang saya harus membantu orang, yang begitu banyak dan banyak permasalahannya yang beraneka ragam. Sehingga perasaan saya, apabila saya tidur bersama istri, otomatis saya akan melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang suka-sukaan untuk menjalankan sarasmi, untuk menjalankan hubungan intim sama istri, ada merupakan gangguan-gangguan saya. Karena saya lupa dengan Tuhannya, dan saya lupa dengan dharma saya, tugas-tugas saya. Maka saya untuk berkumpul kepada istri itu jarang-jarang sekali, atau 1 bulan 1 kali, bahkan 3 bulan 1 kali. Saya mengutamakan menolong orang daripada urusan saya sendiri. Akhirnya saya tidur di luar area kamar. Saya tidur di luar rumah atau tidak di dalam rumah. Akhirnya ada masalah besar yang terjadi kepada masalah saya. Pada saat itu saya mempunyai beberapa kodam yang ikut saya. Saya memiliki beberapa teman-teman astral. Kemudian saya tidur bersama dengan murid saya Pak Kamto. Kemudian astral itu datang nyusup kepada Pak Kamto. Nah, nyusup kepada Pak Kamto, astral itu akan membunuh saya. Entah kenapa kok malah saya akan dibunuh dengan astral tersebut. Akhirnya saya ditekek itu, saya dicekik. Dia ditumpahi oleh Pak Kamto. Saya dicekik leher saya, sehingga saya tidak bisa bernapas beberapa menit. Akhirnya saya bangun, langsung saya hantam dengan kekuatan ilmu mantra saya. Pak Kamto jatuh dan dia sadar lagi. Kejadian itu berulang-ulang. Akhirnya pada saat saya di belakang rumah, saya ingin tidur di sebelah kiri sumur. Saya tantang semua datang, demit, pocong dan sebagainya. Saya sudah tahu, saya merinding pasti ada di sini. Maujud, hadir.
Kemudian terulang lagi astral tadi masuk ke raganya Pak Kamto dan mencekik saya lagi. Seperti meraung-raung, seperti bersuara macan yang sangat keras sekali. Katanya dia, saya tanya bagaimana rasanya disusupi itu, seperti hawanya dingin dan merinding, kemudian tidak sadar, terus kemudian tahu seperti orang yang pakai kain itu, yang mabur, yang terbang di angkasa masuk kepada dahinya Pak Kamto. Setelah itu dia tidak sadar, terus langsung dia kesurupan. Pada saat saya ditunggangi oleh Pak Kamto, masyarakat berbondong-bondong menyaksikan. Istri saya keluar, mertua saya keluar, karena dia tidak bisa saya lepas. Begitu kuatnya dia mencekik saya. Dari masyarakat yang tidak tahu, maka dianggaplah saya berhubungan laki-laki dengan laki-laki. Sehingga saya digosipkan bahwa saya senang kepada Pak Kamto, saya senang kepada laki-laki. Seperti itu. Sehingga di dalam kasus rumah tangga saya menjadi masalah besar. Akhirnya Pak Kamto diusir oleh istri saya agar Pak Kamto harus berpisah kepada saya. Hingga Pak Kamto tadi pulang ke desanya sekitar 7 kilo itu hanya berjalan kaki. Bagi saya begitu kejam istri saya. Kemudian saya menghadapi istri saya, kalau toh Pak Kamto tidak boleh berbakti kepada saya, maka agar istri saya memberikan ampunan atau minta maaf kepada Pak Kamto, karena saya anggap istri saya lancang dan berani mengusir murid saya. Dan dia sakit hati bahwa dia sudah berjuang membantu saya, berjuang mendampingi saya, kemudian hasilnya cuma diusir yang tanpa hormat, sehingga saya simpulkan istri saya harus minta maaf atas kesalahannya. Istri saya menjawab, daripada minta maaf lebih baik mati. Akhirnya menjadi perdebatan saya dengan istri saya, sampai saya tunjukkan kebenaran, saya tunjukkan kesucian, saya tunjukkan ketuhanan. Istri saya melarang saya untuk berhenti menjadi paranormal atau berhenti menjadi dukun atau menjadi sesepuh. Saya disuruh untuk menjadi orang-orang biasa yang mancing-mancing seperti tetangga yang lain. Anggapan saya bahwa saya menjadi sesepuh itu adalah orang yang sering berbakti kepada Tuhan, karena yang menjadikan sesepuh sejati itu kan setiap hari menyebut nama Tuhan. Jadi menjadi sesepuh sejati itu tidak ada hentinya untuk mengagungkan nama Tuhan dan menjalankan perintahnya Tuhan, meninggalkan larangannya Tuhan. Bagi saya menjadi sesepuh itu adalah perilaku yang sangat mulia sekali, perilaku yang sangat bagus sekali. Karena hidupnya selalu berbakti kepada orang atau masyarakat untuk menolong orang tanpa pamrih. Kemudian di waktu malam, sang dukun sejati atau bujangga sejati selalu memohon kepada Tuhan agar dikabulkan segala permintaannya, yang menolong orang bisa terpenuhi apa yang kita minta. Jadi pada waktu malam kita memanjatkan kepada Tuhan agar pasien-pasien kita itu semua bisa berhasil atas doa saya, dan saya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang dilakukan oleh dukun yang sejati atau bujangga sejati, sehingga tidak ada unsur keburukan kepada dukun sejati atau paranormal sejati atau bujangga sejati, karena setiap malamnya memohon kepada Tuhan, menyebut dan mengagungkan nama Tuhan. Tentang ibadah selalu dijalankan. Sehingga menjadi sosok bujangga yang sejati adalah merupakan hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang tidak telat, hamba-hamba yang tidak kasep, hamba-hamba yang selalu wirid, selalu mengagungkan nama Tuhan. Pada era itu saya lanjutkan lagi, pada era itu saya harus dihentikan pada istri saya harus berhenti apa yang saya lakukan, tidak boleh topo laku, tidak boleh berpuasa, tidak boleh menolong orang. Pokoknya semuanya harus ditutup kerkep menjadi orang-orang biasa. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa istri saya benar-benar dihinggapi iblis dan setan, karena dia tidak suka kepada ibadah, dia tidak suka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dia melarang pada temindak suci atau perilaku suci, atau dia melarang kita untuk menolong orang. Sehingga perilaku istri saya itu saya anggap adalah orang yang dimasuki oleh iblis atau setan. Sehingga apa yang dituturkan istri saya
maka saya tidak nurut karena istri saya tidak senang menolong orang. Dengan demikian kami berpisah dengan istri saya. Kita berpisah kepada anak-anak kita. Sehingga kita ingin menolong orang saja, taruhannya adalah keluarga. Kita meninggalkan istri, meninggalkan anak. Maka cerita ini barangkali sebagai acuan untuk pelajaran kita, bahwa kita menjadi paranormal itu harus mantep madep marang pangeran, mantep ikhlas lahir batin, nulung sesamane menungso. Nulung sesamane manungso niku kathah cobane. Seperti halnya seperti saya tadi. Saya niat saya hanya menolong orang yang tanpa pamrih, yang tidak mengutamakan dengan uang. Itu saja istri saya sudah kena rasukan daripada iblis. Apalagi namanya laki-laki itu rata-rata kalah dengan istri. Rata-rata itu. Kalau kita imannya tidak kuat, maka kita akan tergelincir ikut istri yang tidak menolong orang lagi, yang hanya bekerja, lupa dengan Tuhan, lupa dengan perbuatan suci. Maka dari itu pada saat itu untunglah saya tetap memakai jalur kepercayaan saya bahwa rawe rantas malang putung, siapa yang menghalangi saya akan saya terjang, walaupun untuk anak, walaupun istri. Karena saya berbakti kepada Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang saya takuti. Saya tetap maju tanpa mundur secangkah pun. Karena saya tahu bahwa Tuhan nanti akan memanggil saya, Tuhan nanti akan menanyakan saya tentang perilaku saya di dunia ini. Maka dengan kejadian itu saya berpisah dengan istri saya, kemudian tetap saya berjalan untuk menelusuri tentang kehidupan manusia, menelusuri ilmu-ilmu yang suci. Saya berjalan tetap menolong orang sampai sekarang. Setelah saya pada saat menjadi masalah besar, ada problema keluarga, tapi saya mendapatkan tugas dari guru saya bahwa ilmu saya yang bersifat paranormal atau sesepuh untuk ditinggalkan. Saya diberi mandat 8 tahun topong rame adalah menolong orang pakai mantra japa selama 8 tahun. Jadi 8 tahun saya harus berkeliaran, tidak ada di rumah, kontrak gitu, menolong orang tanpa pamrih selama 8 tahun. Setelah 8 tahun, kemudian saya kembali tanya pada guru saya, bagaimana guru, apa saya boleh untuk matek menjadi sesepuh? Dilarang lagi sama guru, nggak perlu kamu, nanti kamu akan datang sendiri, pasienmu, kamu nanti akan terpanggil sendiri menjadi sesepuh. Sesepuh tidak usah kamu buat, kamu nanti akan diciptakan oleh Tuhan, akan dijadikan oleh Tuhan, nanti ada ceritanya sendiri. Setelah itu, saya tidak sengaja kedatangan orang, yaitu orang sakit kencing manis. Padahal saya tidak tahu kencing manis itu apa, bagaimana menyembuhkan. Pada saat itu saya juga ngawet saja, Pak Bintoro bisa menyembuhkan ini. Kakinya itu bosok, melebam, bosok, ngoreng, terus mengalir dengan nanah-nanah itu. Kemudian saya juga yakin bahwa kesembuhan itu bukan kita, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Kemudian saya ke belakang rumah. Pada waktu sekitar setelah sholat isya, saya masuk ke kolong atau ke bawah pohon bambu. Di situ ada tanaman-tanaman yang tidak jelas. Kemudian saya sempal, kalau saya sempali saya ambil. Kemudian saya pidil-pidil, terus sebagian saya ambil di pakar-pakar itu. Tanaman itu saya nggak tahu tanaman apa, jenisnya apa. Pokoknya ada tanaman, saya ceklek itu saja. Saya ambil sekitar 1 unting besar lah. Kemudian saya rebus. Setelah saya rebus, saya masukkan botol, sekitar 2 botol. Saya berikan kepada pasien itu. Itu namanya Pak Toto. Rumahnya Sleimanan Udanawu. Nah, kemudian sama Pak Toto tadi diminum. Paginya datang langsung yang bengkak tadi kimpes dan gorengnya mengering. Padahal hanya 1 malam pemirsa itu. Maka dari situ kita bisa memprediksi bahwa kesembuhan semata-mata dari Tuhan. Padahal kita tidak tahu itu daun apa, kita tahu. Setelah Pak Toto tadi penyakitnya sembuh total, maka saya punya aspirasi gambaran, saya ingin menjadi tabib. Baru saya mempelajari tentang ilmu pertabiban, ilmu herba, ilmu tanaman.
Sehingga menjadi sosok paranormal, sosok sesepuh, setidaknya harus tahu jenis-jenis tanaman sebagai obat-obat untuk orang yang sakit. Kalau kita tidak tahu, misalkan kita memberikan sambiluto, diberikan kepada orang darah rendah kan semakin rendah nanti. Sambiluto dipergunakan untuk orang yang berdarah tinggi atau hipertensi. Sehingga kita harus paham tentang pengobatan, harus paham tentang tanaman yang ada di kebun-kebun. Tidak hanya kita ngerti tentang ilmu, tapi lambat laun saya mempelajari tentang alam, mempelajari tentang tanaman-tanaman. Kita kembali ke titik permasalahan bahwa kita berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Allah SWT. Tujuan baik pasti ada cobaan, pasti ada genjatan cobaan. Sehingga kita harus menang kepada cobaan itu. Seperti hanya kami, saya dicoba oleh istri saya, hingga saya berbakti kepada Tuhan, hingga saya meninggalkan anak dan istri saya, karena anak dan istri saya tidak suka saya berbakti kepada Tuhan. Jadi saya tirakat dilarang, saya wiritan dilarang, menolong orang dilarang. Suruh bekerja mancing-mancing seperti orang-orang yang lain, yang jauh daripada langgar, jauh daripada masjid, jauh daripada tempat-tempat wiritan atau meditasi. Maka istri yang seperti itu tidak saya pakai, tidak saya anggap. Saya tinggalkan, saya ceraikan saja itu. Karena saya tetap jejak, mantap, antep, tanggun, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selang berapa tahun, kemudian saya menjadi tabib, juga punya gelar, punya nama, bisa menyembuhkan orang. Akhirnya dengan adanya pemerintah menghadapi BPJS, sehingga sepertinya orang-orang yang sakit pada lari ke rumah sakit, lari kepada puskesmas, sehingga seperti hanya sudah mulai reda orang-orang yang datang. Kemudian saya hentikan tentang pengobatannya. Saya kembali kepada poin-poin saya. Poin-poin saya adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Hingga sekarang. Makanya sejak tahun 2008 hingga sekarang saya tidak bekerja, pemirsa. 2008 sampai tahun 2022 saya tidak bekerja, ya seperti ini. Saya hanya percaya bahwa Tuhan nanti pasti akan memberikan makan saya. Saya percaya bahwa Tuhan nanti akan menghidupi saya. Ternyata tahun 2008 hingga 2022 saya tetap bisa makan, tetap bisa merokok, bisa pergi kemana-mana. Rezeki kita tidak tahu, nanti akan dapat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tuhan akan mengirimi. Dengan kita harus berusaha tadi. Sehingga kesimpulannya menjadi sosok paranormal adalah yang paling pertama adalah kuat untuk berbakti kepada Tuhan. Kalau hanya ucapan saja, jangan sampai. Kita berbakti jangan sampai ucapan, sampai dari hati. Apabila kita mendapat cobaan seperti saya tadi, yang kita konsul kepada istri, kita mengutamakan kepada Tuhan daripada mengutamakan keluarga. Karena kita nanti mati tidak bersama keluarga, pemirsa. Kita mati akan menghadap kepada Tuhan sendiri. Itu yang lebih penting. Tapi kembali kepada keluarga. Kalau keluarga itu benar, maka kita harus ngayomi keluarga semaksimal mungkin. Yang ceritakan tidak kita harus menghina keluarga. Tapi keluarga yang dimasuki jin, kita harus bisa membabat. Karena kita jangan sampai bekerja sama dengan jin, kita jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan kepada Tuhan, kita jangan sampai kita menghindar kepada kebaktian kita kepada Tuhan. Sehingga seperti itu yang kita ucapkan bahwa untuk menjadikan sosok sesepuh, sosok paranormal, atau sosok dukun yang sejati, pujangga yang sejati, pujangga yang sejati, harus benar-benar cinta 100% kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau Allah SWT, rawi-rawi rantas, malang-malang mutung, kalau ada yang menghalangi, kita harus bisa menghadapi. Seperti itu, pemirsa. Kemudian yang kedua. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu berkarakter jiwa pengasuh dan penolong. Sosok orang yang menjadi pujangga atau orang yang menjadi sesepuh itu harus mempunyai sifat, yaitu pengasuh dan penolong. Yang dimaksud pengasuh, kadang kalau kita sudah praktek menjadi paranormal, kadang-kadang ada orang yang ikut atau ngenger kita. Dengan dasar dia merasa ingin ngayom tentang ilmu kita. Sehingga kalau kita misalkan sosok seorang paranormal atau sesepuh yang tidak punya, atau ketepatan kita sebagai sesepuh yang miskin makan saja kita bingung, otomatis kalau ngengeri uang kan tambah susah. Iya, susah. Tambah susah, wong keluarga kita sudah miskin. Lah kita akan minta uang kepada pasien juga dilarang. Otomatis penghasilan kita kan tipis sekali. Terus ngengeri orang. Bagaimana kita untuk mengingoni orang tadi?
Makanya di sini kita bicarakan. Jadi kita harus bisa mengasuh. Tetap kita terima, kita percaya bahwa rezeki itu di tangan Tuhan, tidak dapat diprogram. Gitu loh. Kita percaya saja. Jadi saya sudah biasa dingengeri orang 1, 2 sampai 8 orang. Sampai 1 hari itu habis 5 kilo biasa itu. Pernah saksi mata masyarakat banyak itu. Saya itu dingengeri 8 orang. Ngingoni uang ngenger 8 setiap hari. Tapi saya bikinkan pekerjaan untuk menjadi dukun pijet. Sehingga saya ciptakan anak-anak, saya bikin untuk saya ciptakan menjadi ahli pijet refleksi. Akhirnya anak-anak mendapatkan uang sendiri dan bisa makan sendiri tanpa saya memberikan makan. Karena hasilnya ini dikumpulkan untuk belanja akan turah. Akhirnya berjalan dengan sendirinya gitu loh. Tidak bingung, kita tidak mencarikan makan orang 8 tadi. Mengasuh dan mengasah. Jadi di samping mengasuh kita mengasah ilmunya dia. Diajak agar dia mengerti Tuhan, diajak tirakatan, diajak wiritan dan sebagainya. Mengasuh dan mengasihi kepada orang-orang yang ngenger kita, mengasihi kepada keluarga, mengasihi kepada pasien, mengasihi kepada masyarakat, mengasihi segalanya. Sehingga Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau cinta kepada Tuhan, setidaknya kita menirukan jejak-jejak sifat-sifat Tuhan. Walaupun tidak sama. Kita belajar untuk mengasihi kepada sesama umat. Kan Tuhan itu simbolnya kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita ya belajar untuk mengasihi dan menyayangi. Tuhan tidak tidur, maka kita ya berusaha melekan. Tuhan tidak makan, kita berusaha untuk berpuasa sekuatnya. Sehingga dengan ciri-ciri tersebut maka kita akan semakin tebal keimanan kita akan semakin kuat dan mengokohkan ketakwaan kita. Sehingga kita menjadi seorang paranormal atau kita belajar menjadikan sosok sesepuh atau pujangga, maka kita mempunyai sifat kasih sayang atau welas asih sak padane menungso. Jadi mengayomi, mengasihi dan mengatur agar para putra siswa menjadi orang-orang yang baik atau kepada teman rekan kita menjadi orang-orang yang baik. Sehingga sebagai sosok bini sepuh itu di mana-mana harus mengutarakan kebaikan. Perkara diguguran orang gak masalah, penting kita tetap mendirikan bendera-bendera kebaikan kepada siapapun. Ya ini selipan Bang Ye. Kalau misalkan ada seseorang yang ingin menjadi putra siswanya Mbah Kendil saat ini, kemudian ingin ngenger sama Mbah Kendil, apakah ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan tertentu, Mbah? Untuk ngenger kepada saya kan tidak mengiklankan. Maksudnya saya tidak ingin mencari murid. Ya, ini misalkan, Mbah. Saya tidak ingin mencari murid, ya tidak ingin dikunjungi. Dan saya tidak ingin dianggap sebagai guru, gitu loh. Karena saya sudah lelah tentang menjadi guru, sesepuh di depan, tokoh lah. Tokoh sudah jenuh. Tapi kalau memang ada orang atau teman yang benar-benar ingin sekali dan dia tidak punya pekerjaan di rumah, misalkan benar-benar orang kosongan, misalnya anak yatim piatu, bagaimana yang tidak punya rumah, yang hidupnya gelantungan, yang tidak punya arah, itu bisa saja ke rumah saya, asalkan mau menerima seadanya. Karena kita sosok sesepuh itu tidak punya pekerjaan yang pasti gitu loh. Yang penting bisa menerima apa adanya. Karena yang namanya orang mencari ilmu itu kan harus orang yang penuh dengan keprihatinan. Jadi bukan tempatnya orang berpesta pora, bukan tempatnya orang yang suka-suka gitu. Mencari ilmu harus dasarnya dengan keprihatinan. Tidak masalah itu. Bisa saja suatu saat nanti kan bisa ada waktu atau ada jadwal atau kita bisa membuka celah-celah untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang diberikan kepada orang. Ya, jadi ini langsung saja ke poin yang ketiga teman-teman, yaitu mempelajari kapribadian atau fungsi guna perabot-perabot jiwa dan raga. Ya, yang jelas untuk menjadi sosok pujangga itu sangat pentingnya untuk mempelajari kajiwan. Jiwa rohani, sehingga kita harus bisa membedah rohani kita tentang siapa yang ada di dalam tubuh kita. Kok kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa tidur, kita bisa lupa, kita bisa senang, kita bisa sakit. Siapa yang ada di dalam
jiwa kita atau rohani kita. Misalkan kita mempelajari tentang banyak para sesepuh yang mengatakan sedulur papat limo pancer. Apa enek tenan ta sedulur papat limo pancer kuwi? Lek enek rupane kaya apa jenenge apa manggone ning ndi? Ya kan, Mbak? Iya, Mbak. Kemudian anasir patang perkara. Banyu geni bumi lah angin manggone ning ndi buktine apa? Terus carane piye lek mengenali? Kemudian yang dinamakan hatmo sejati manggone ning ndi? Kemudian yang namanya roh itu di mana? Bagaimanakah roh kita lepas? Terus apa bedanya roh dengan sukma? Apa bedanya roh, sukma dan nyawa? Kaitannya apa, dharmanya di mana, letaknya di mana? Itu perlu kita pembelajaran untuk mengaji tentang kapribadin. Itu belum rasa. Rasa dibagi 3 kemarin. Kemudian rasa itu bagaimana maksudnya? Rasa dibagi berapa? Itu nanti kan ada toh. Belum poncondrio. Ponco limo ndrio wilangan. Jadi indra kelima, pangrasa, pangutu, pangucapaning dan sebagainya. Maka itu dipelajari secara mendetail nanti sebagai penjabar kita kalau punya tujuan karek penak saja, Mbak, nanti ya. Garis tahu pos-posnya toh, Mbak. Kemudian untuk biologisnya kita punya tangan, punya kaki, itu kan perabot-perabot kita toh. Seperti apa perabot kita itu? Seperti kereta kencana yang ditarik kuda catur. Kereta kencana tinarik kuda catur, kereta wadah kita yaitu kuda catur nafsu kita patang perkara, yang menjadi kusirnya supirnya dinamakan yaitu rasa sejati. Sehingga antarane wadah dengan sang rasa sejati disertai dengan kuda atau nafsu patang perkara berjalan seperti kehidupan manusia biasa. Maka itu kan bisa dibeberkan nanti, bisa kita uraikan gitu loh. Yang keempat, Mbah, ini ya. Yang keempat, poin keempat yaitu gemar mencari ilmu dan kawruh kepada orang yang dianggap pinter atau ngerti hal kebatinan kepangeranan. Ya, gemar dan suka untuk menambah ilmu. Gemar dan suka untuk menanya kepada orang yang lebih daripada kita, baik itu umurnya atau pengalamannya. Walaupun kita lebih tua, ada anak kecil yang pintar, kita nggak usah malu kepada anak kecil itu. Tanya saja nggak apa-apa kalau kita nggak ngerti. Gitu. Jadi senang. Di sana, di daerah sana ada sesepuh, disewani saja tanya. Di sana ada sesepuh lagi pintar, kita tanya. Misalkan di Jakarta ada orang sesepuh, ditanya. Misalkan di Kalimantan ada pawang-pawang hujan atau apa, ingin nolak hujan, kita tanya ke sana. Beberapa orang, beberapa sudut yang pinter-pinter, kita sehendaknya untuk bertanya, untuk menggali pengalamannya dia. Barangkali nanti kita bisa untuk memiliki untuk berbagai ilmu gitu, Mbak. Jadi semakin banyak kita berguru, semakin kita banyak mencari pengalaman, maka akan memiliki tabungan amalan yang banyak, sehingga nanti kita akan terkokoh menjadi sesepuh yang andalan. Yang nomor 5, Mbak, yaitu mencintai alam semesta dan unsur fungsi gunanya, seperti pengobatan lahir atau batin. Niku pripun, Mbak? Ya, mencintai dengan alam semesta. Kita hidup di mana? Kita hidup di bumi. Kita hidup di bumi ini, kita makan dari bumi, kita duduk dari bumi, segala aktivitas kita itu dari bumi. Misalkan kita minum susu berasal dari sapi juga makan suket. Kita makan nasi, itu berasal dari sawah. Ditanami padi, menjadi beras-beras kita makan. Kemudian kita misalkan ingin memasak, kita memakai tabung gas LPG. Gas LPG juga berasal dari bumi. Kita apapun kita berjalan itu semuanya dari bumi, Pak. Semuanya. Apapun, baik tanaman, pengobatan, obat-obat itu berasal dari bumi. Tidak berasal dari angkasa luar itu. Jadi diciptakan obat ini, obat berasal dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu berasal dari bumi. Sehingga kita harus mencintai kepada bumi, berbicara dengan alam semesta kan tidak hanya bumi saja. Kita sudah melibatkan planet-planet yang lain, bulan, bintang, meteor dan sebagainya. Kita mencintai bulan, mencintai bumi, mencintai lintang, mencintai tata surya. Itu kata kita cintai, kita tanpa ada sang hyang surya, kita tanpa ada matahari, maka kita kesusahan. Kita menanam padi saja kita pakai surya, pakai matahari. Kita menjemur pakaian pakai matahari. Kita akan menanam padi pakai matahari. Tanpa ada matahari, maka
padi tidak akan bisa tumbuh. Nggih. Yang selanjutnya Mbah yaitu yang nomor 6, yaitu berguru kepada orang yang bisa membantunya serta mendukung niat dan tujuannya. Dalam mencari ilmu sebaiknya tidak fanatik dalam satu guru. Okay. Jadi semakin banyak guru maka akan mendapat pengalaman yang beraneka ragam, akan mendapat beberapa ilmu atau kawruh atau wejangan yang beraneka ragam, sehingga akan membubui, akan menambah kedalaman ilmu dan kawruh kita. Misalkan kita dengar ada guru kebatinan di daerah Jakarta atau Jawa Tengah atau Surabaya atau Pasuruan, kita ikut saja, kita berguru saja nggak apa-apa. Miras pantai kita cari pengalaman. Kemudian misalkan kita ada orang dengar orang-orang yang mengerti tentang pengobatan, baik itu pengobatan secara lahir dan batin atau pengobatan yang bersifat pertabiban atau herba, pengobatan yang bersifat untuk tanaman dan jamu, itu perlu kita untuk mempelajari. Karena kita kalau nanti menjadi sosok sesepuh atau pujangga yang datang itu beraneka ragam, ada yang sakit, ada yang sakit yang tidak wajar, ada yang sakit batin, ada yang sakit lahir, kadang-kadang berurusan rumah tangga, kadang urusan misalkan mencari jodoh, sulit untuk mencari rezeki, kadang kita kedatangan tamu untuk menjualkan rumahnya, kita kadang kedatangan orang yang misalkan bermasalah tentang keluarga, misalkan istrinya meninggalkan suami atau sebaliknya, banyak sekali permasalahan, sehingga kita harus mencari berbagai sudut ilmu agar kita apabila praktek semua sudah punya. Hingga kalau ada orang minta tolong ini, kita punya ini. Ada orang minta pertolongan itu, kita punya itu. Sehingga kita tinggal menyaksikan saja, kita tidak bingung-bingung. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu, maka kita semakin tatak dan tanggun untuk menghadapi pasien. Jadi itu untuk yang nomor 6. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 7, mengumpulkan doa-doa dan mantra. Ya, dengan kesinambungan tadi bahwa kita apabila berguru yang beraneka ragam, berguru kepada orang-orang yang lebih tua, lebih mengerti, yang lebih winong, yang lebih ahlul, yang lebih wikan, itu semakin kita semakin mantap, kita semakin percaya diri bahwa kita memiliki beberapa modal kawruh dan ilmu, sehingga kita apabila kedatangan pasien kita tidak minder, kita tidak grogi, karena kita sudah penuh ilmu, kita sudah penuh mantra. Kemudian mantra-mantra, doa-doa kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam hati, dan kita masukkan ke dalam jaringan otak. Apabila suatu saat kita pakai, kita tinggal membaca atau kita tinggal mendoakan saja. Sehingga itu pentingnya kita sebagai sosok pujangga yang memiliki beberapa atau berbagai macam doa-doa atau wejangan atau wiritan atau kawruh atau ilmu. Ya, kita nanti akan tidak berpaling apabila ada orang minta tolong, kita selalu siap dan siap, karena kita sebagai paranormal atau sesepuh atau pujangga yang datang pasti beraneka ragam. Yang jelas kita mencari guru harus melihat ada tembangnya Sunan Kalijogo berbunyi, lamun siro ambe guru kaki milo guru kang gede martabate. Lamun siro ambe guru kaki milo guru kang gede martabate, artinya guru yang dapat dicontohkan, guru yang benar-benar bisa diguruni, guru yang mengerti ketuhanan, guru yang mengerti kepangeranan, guru yang tidak materialistis, guru yang tidak memikirkan bondo dunyo, sehingga guru yang bisa membuktikan bahwa menolong tanpa pamrih. Jangan sampai kita keliru, guru kejahatan atau guru yang kamorkan atau guru ilmu hitam kita guruni. Kita harus melihat bagaimana karakter guru, bagaimana sifatnya guru, bagaimana keluarganya guru, bagaimana aktivitas guru. Itu kalau gurunya tadi lakunya benar, insya Allah itu tadi amalannya juga benar. Kalau gurunya lakunya salah, mungkin kawruhnya juga nggak tepat, kurang tepat sasaran.
atau ngeliwar gitu Mbak. Hingga guru yang bersifat kepangeranan dan guru yang bersifat kepamer-pameran itu kelihatan. Karena kepamer-pameran karena anjurnya kita minta tolong kepada setan. Karena guru kepangeran mintanya kepada Tuhan gitu Mbak. Jadi kita harus seleksi kepada guru Mbak. Selanjutnya pertanyaan dulu Mbak ya. Jadi Mbah Kendil pernah menjelaskan bahwasannya Mbah Kendil sendiri atau pribadi itu dalam menggunakan mantra-mantra itu adalah mantra-mantra dari Mbah Kendil sendiri. Jadi yang namanya mantra itu tidak melulu harus dari guru Mbah ya. Itu gimana Mbah? Kenapa kok Mbah Kendil itu bisa meyakinkan bahwasanya mantra dari Mbah Kendil itu bisa digunakan untuk menolong orang? Karena kalau kita sudah mempelajari dari poin-poin dari 1 sampai 15 tadi, maka orang akan bisa membaca dirinya sendiri. Orang akan bisa melihat jagatnya sendiri. Kalau orang bisa melihat jagatnya sendiri, kan ada atau guru yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sehingga kita akan diajari oleh guru-guru yang bersifat batin tuh Mbak. Hingga itu guru yang jujur, guru yang tidak akan menipu. Kalau orang dulu bilang, lek kue belajar sekolah neng Ponorogo. Nah, katanya tangannya belok sini. Jadi pemerintah muridnya, kalau kamu sekolah, pergilah ke Ponorogo. Ya, ini kan tekuan sini kan diri kita. Sekolah neng awakmu dewi, bukan kota Ponorogo. Ya. Pono itu artinya pinter, rogo ki awak, rogo sing pinter gitu loh. Jadi Ponorogo, pono ki ngerti atau pinter, rogo ning awakmu dewi, pintere ning awakmu dewi. Sehingga kalau jadi orang yang sudah beken tentang ilmu lahir dan batin, mempelajari 15 poin itu, nanti akan tahu sendiri tanpa kita tunjuk-tunjukkan. Nanti akan lebih jelas lagi gitu Mbak. Sehingga kalau nanti sudah punya keahlian, nanti akan ada yang dinamakan bisikan hati gitu, Mbak. Bukan bisikan setan, bisikan hati nanti yang tidak akan menipu gitu. Ya teman-teman, jadi 15 poin ini adalah 15 poin penting yang dimiliki oleh seorang dukun atau sosok sesepuh sejati Mbak ya. Langkah-langkah persyaratan akan menuju seorang sosok pujangga atau sesepuh sejati. Jadi kalau misalkan ada sesepuh mungkin dari beberapa poin ini kok ada yang lewat, itu patut dipertanyakan. Apakah harus ada. Apakah dia hanya mencari uang atau dia benar-benar sesepuh sejati, Mas? Karena kalau tentang namanya sesepuh, namanya orang yang wikan, orang yang ngerti dimintai tolong, itu misalkan berhasil itu diberi uang itu hal biasa. Karena orang minta tolong itu sudah wajar, sudah logis memberikan upah atau memberikan ganjaran atau berbunga Mbak. Sehingga misalkan kita perintah orang, Mas tolong angkat kursi ini Mas, pada kursinya ada 1 truk, otomatis kan memberikan upah. Kita karena menyuruh gitu loh Mbak. Kecuali dikerjakan sendiri tidak sampai bayar. Jadi kita tidak layak untuk mengecam para sesepuh yang misalkan menerima uang. Karena dia mencari ilmu itu juga pakai uang. Dia mencari ilmu juga pakai tenaga dan pikiran. Sehingga apabila dia nanti berhasil kemudian bisa mengatasi masalah, menerima bonus, menerima ganjaran, menerima upah kan juga boleh-boleh saja. Banyak para mubalik yang misalkan belajar dari pondok pesantren yang puluh-puluh tahun, yang bertirakat berpuluh-puluh tahun, setelah menjadi mubalik terkenal kemudian dipanggil kan otomatis kan ngomong pesangon Mbak. Itu hal nyata, bukan hal sindiran. Banyak tokoh-tokoh mubalik yang ceramah yang terkenal tetap kita memberikan pesangon itu sebagai pebunga gitu loh. Itu hal wajar karena mereka juga belajar yang lebih berat gitu loh. Jika dia terkenal itu tidak jalan yang mudah, sehingga hal itu hal biasa saja. Karena namanya kita berjalan itu juga pakai bensin gitu Mbak. Sehingga kembali kepada titik permasalahan tentang paranormal atau sesepuh, misalkan dia menyelesaikan masalah dengan sempurna, dengan sukses, dia mendapatkan berbunga atau ganjaran atau uang, itu hal biasa diterima, nggak masalah. Kita tidak usah suci semuci, tidak mau menerima pasien dari pasien sama sekali, tidak usah gitu. Agar dianggap orang suci, sama sekali tidak mau dikasih uang, bagi saya itu malah salah. Ada apa itu? Karena ada pertanyaan, namanya orang hidup butuh kebutuhan gitu. Benar Mbak. Tapi jangan mengharapkan pasien yang datang dianggap itu adalah merupakan apa itu saham-saham atau merupakan sawai awake dhewe sing bakal nguripi awake dhewe, jangan sampai. Jangan sampai memandang sebelah bahwa pasien itulah yang menghidupi keluarga saya, jangan sampai seperti itu gitu loh.
kita jangan sampai sempit. Kita menolong itu adalah lillahi ta'ala, kita menolongnya dengan lahir batin ikhlas. Adapun ada yang memberikan uang itu nomor 2, jangan diutamakan, sehingga nanti kita tidak cemar di masyarakat gitu, Pak. Jadi lanjut teman-teman ke poin-poin yang berikutnya, yaitu poin yang nomor 8. Setelah memiliki modal ilmu dan kaweruh, meningkatkan prihatin, puasa, melean, bahkan bertapa atau bisa melalui jalur wiritan batin. Ya, sehingga apabila dari nol, dari dasar tidak mengerti ilmu, dari dasar tidak mengerti kaweruh, kemudian mereka sudah melalui 8 jalur tadi, 8 poin, akhirnya mereka sudah memiliki kaweruh, memiliki wiritan, memiliki wejangan, memiliki pengalaman, memiliki ilmu, memiliki doa, kemudian dia harus melaksanakan. Itu ibarat andai kata itu pisau diungkal, itulah andai kata itu pisau diungkal atau ditajamkan agar bisa tajam, agar bisa landep. Apabila pisau itu landep, nanti kalau dipakai untuk iris-iris atau dipakai untuk kepentingan tertentu kan dengan mudah tidak kedul. Sehingga kalau kita punya ilmu, kemudian kita tirakati, kita puasani, terus kemudian kita amalkan dengan baik, dengan hati yang bersih, terus mantra nanti atau doa nanti akan manjur. Tapi kalau nanti kita berusaha maksimal mungkin, usaha cari ilmu kemana kemari, terus kemudian ditumpuk saja, tidak diurusi, tidak diapalkan, tidak diamalkan, tidak dihayati, terus kemudian tidak dipuasani, otomatis ilmu nanti kan menjadi kedul atau menjadi tidak manjur. Makanya agar manjur, doanya atau meditasinya atau puasanya atau akhlak pakartinya harus ditoto, hati bersihnya harus ditoto, sehingga agar ilmu-ilmu nanti akan menjadi ilmu yang berguna, ilmu yang bisa untuk menolong orang, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang manjur, Mbak. Maka harus itu ditirakati, dimelei, dipuasani, syukur bagi pakai wirid-wirid atau pertapa-pertapa yang intinya untuk pendekatan diri kepada Tuhan. Ya, itu dia teman-teman. Kita lanjut ke poin berikutnya yang nomor 9, yaitu sengaja menolong orang yang perlu pertolongan, baik penyakit lahir atau batin, bahkan urusan problema keluarga atau yang lainnya. Ya, kadang-kadang kalau misalkan ada salah satu orang yang belajar ilmu, kemudian kembali di masyarakat, tetangganya, temannya kan tidak tahu. Kalau dia sebenarnya orang yang bersekolah, orang yang mondok, orang yang memang sudah jaduk belajar ilmu, kemudian masyarakat kan tidak tahu kalau dia ngerti. Kemudian ada yang orang kesurupan misalkan ya. Orang kesurupan, kemudian dia akan cari sesepuh yang nggak ada, akan sesepuh motor nggak ada, kemudian mereka tahu bahwa ada yang kesurupan, sehingga walaupun tanpa diperintah tidak ada burungnya kalau langsung menolong, Mbak. Langsung misalnya ada kesurupan oleh astral setempat, oleh jin, tolong saja tanpa kita izin atau kita itu disuruh, tidak disuruh kepada keluarganya. Kita punya ilmu, dan kita coba saja. Pak, coba saya selesaikan, Pak, saya bantu, Pak. Pegang saja, dainya bagaimana, disuap, didoakan. Kalau nanti sembuh, nanti kan masyarakat akan tahu, wah ternyata si A itu juga punya ilmu. Dengan sedikit-sedikit akhirnya nanti akan bisa terkenal, akan bisa tahu jati dirinya. Wah ternyata dia juga pernah sekolah, wah ternyata dia bisa mengatasi masalah. Sehingga harus, kalau punya ilmu harus diamalkan, walaupun tidak disuruh, yang penting tidak dipamerkan. Kata-kata pamer itu setelah menolong berhasil, kemudian komentar. Wah tadi kalau tidak ada saya, wah malah mati tadi itu jangan sampai. Tadi kalau tidak ada saya, kesurupan langsung stres tadi, itu jangan sampai. Kalau sudah berhasil ya kita diem aja, langsung kita pulang dan tidak usah komentar gitu loh. Biar orang yang menyanjung, jangan kita menyanjung, biar orang lain yang menilai gitu, Mbak. Jadi kita jangan sampai menyombongkan diri. Kalau semakin menyombongkan diri, maka ilmu kita nanti akan cemar gitu loh, akan direndahkan orang. Jadi menolong orang tidak harus disuruh. Misalkan ada orang kecelakaan di jalan, terus kemudian luka-luka, langsung kita menolong, dibawa ke pinggir atau dipanggilkan polisi seperti itu. Jadi tidak semestinya orang membantu orang harus diningkatkan, harus diparani, harus ditembung. Kalau di mana nanti tidak ada yang tahu, perlu pertolongan ya kita tolong saja, nggak apa-apa. Misalkan ada orang yang punya menantu besar, kemudian hujan terus, tidak terang-terang, ya kita membantu tanpa diperintah orang kan tidak masalah. Nanti yang tahu kan Tuhan sendiri nanti. Seperti itu.
dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi menolong tidak harus diperintah. Kalau kita misalkan peduli, terus kita punya ilmu, bolehlah untuk menolong, yang penting jangan dipamerkan. Dan jangan merasa sombong, jangan merasa pintar, jangan merasa bisa gitu loh. Jadi tergantung situasi, Mas. Situasi, nanti lama-lama akan punya nama gitu. Nolong di sana keberhasil. Saya juga demikian dulu. Awalnya saya bisa terkenal, itu tetangga saya namanya Sutri. Kemudian dia pas nonton wayang dicium orang, kemudian dia meludahi orang. Yang meludahi A saya katakan X saja. Terus X sudah sumbar, kamu nggak bisa nikah selama hidup kamu. Ternyata dia ada 7 kali dilamar orang, gagal terus. Setiap dilamar orang gagal karena dia dipagari, Mbak. Ditaleni, tidak bahkan dia bisa cari jodoh. Setiap orang melamar pasti jemu benci, lamar jemu benci, walaupun hitungan sudah jadi akan nikah langsung bubar. Gagal. Kemudian orang itu saya panggil, kemudian saya kasih beberapa amalan, saya bersihkan Sukerto yang ada di tubuhnya, kemudian saya untuk ritual sejenak, kemudian saya program atau saya target sekitar 3 bulan kamu mendapat jodoh. Alhamdulillah langsung dapat jodoh. Akhirnya itu berkembang, Mbak, akhirnya, Mbak. Apa yang saya ucapkan tepat 3 bulan dia dapat jodoh. Akhirnya dia memberikan tahu kepada tetangganya minta tolong saya. Dia memberitahu tangan kepada temannya memberikan tahu lagi. Akhirnya kan malah berkembang, akhirnya kita punya nama dan kita jati diri kita akhirnya diketahui orang. Akhirnya sosok kita yang belajar ilmu berbulan-bulan, berpuluh-puluh tahun akan bersinar, akan kelihatan. Yang penting kita tidak untuk menarik uang, kita tidak menekan orang, kita tidak pamer kepada orang, kita menolong tanpa pamrih, lillahi ta'ala lahir dan batin. Ya, kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu poin yang ke nomor 10. Domisili yang menetap dan bermasyarakat yang baik sebagai contoh teladan dalam bentuk kebaikan apapun. Ya. Itu gimana, Mbak? Kalau sudah memiliki ilmu yang luas, kita sudah berguru ke sana kemari, kita sudah tirakat ke sana kemari, kita sudah merasa yakin bahwa ilmu kita sudah dapat dibuktikan. Kita sudah yakin apabila kita benar-benar sudah mampu untuk menolong orang. Kemudian kita pulang dengan arti mempraktekkan gitu loh. Kalau kita sudah lulus sekolah, kemudian kita melamar pekerjaan, kan kita langsung bekerja, gitu loh. Tapi tidak berarti orang sekolah itu kan untuk mencari pekerjaan. Tapi sudah wajar kalau sekolah, pinter, nama pekerjaan itu hal wajar tuh, Pak. Bini sepuh juga demikian, kita belajar ilmu, kita pinter, kita praktek di rumah, mempraktekkan ilmu kita kan hal wajar juga. Sehingga kalau sudah kita berguru ke sana kemari, kita sudah memiliki ilmu yang dianggap sudah dipastikan bisa diandalkan, kemudian kita praktek di rumah sambil lalu bekerja dan sebagainya. Kita bermasyarakat dengan masyarakat yang baik, mencontohkan perilaku kita yang baik, laku kita sebagai tauladan yang ada di masyarakat. Jangan sampai di masyarakat membuat onar, jangan di masyarakat membuat benci. Hingga kita menjadi sosok sesepuh itu harus orang-orang yang benar disegani, orang yang diasihi, orang yang ditresnani di masyarakat. Sehingga setiap ada acara apa-apa kita ditokohkan, kita dihormati. Kalau kita ditokohkan, dihormati, otomatis ilmu kita juga ikut terwibawa. Sehingga kalau sosok seorang pujangga, sosok orang sesepuh kemudian diagungkan di masyarakat, ikut menambah kekuatan atau karismanya akan meningkat. Tapi kalau kita sebagai orang yang berilmu tinggi, di masyarakat dicela orang, di masyarakat dibenci orang, di masyarakat gaya heboh, otomatis kita akan melebarkan sayap ke paranormalan, kita akan melebarkan sayap kesepuan, kita akan kesulitan. Nama baik kita sudah hancur, kita akan bicara apa saja sudah tidak percaya masyarakat itu. Sehingga kalau apabila kita dipercaya masyarakat, kita bilang apa saja masyarakat pasti percaya. Dengan percaya itulah kita akan mempunyai doa-doa yang manjur. Kalau yang minta tolong sudah tidak percaya, otomatis tidak ada kemanjuran, Mbak, tidak percaya. Maka kepercayaan kepada masyarakat itu penting sekali. Hati-hati hidup di masyarakat. Jangan mentang-mentang sering berguru ke sana kemari, punya kekebalan, punya kekuatan, punya pengiraman, terus kemudian kita merasa pinter di masyarakat, terus nantang-nantang masyarakat, pamer di masyarakat, kita akan redup sendiri nanti. Kita akan rendah sendiri. Sehingga semakin banyak isi, kita semakin merunduk seperti padi, gitu, Mbak. Jadi namanya pini sepuh wong pangerten kok malah orang ngerti. Jadi kudu ngerti, kita harus mencari ilmu untuk bermasyarakat.
ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita harus menjadi orang yang terbaik di masyarakat. Dan kita jangan sampai wirawiri. Kalau misalnya kita sudah buka praktek atau kita sudah ingin menerapkan ilmu kita, jangan sampai pindah sana, nanti kan akan sempit langganan kita, atau kita kepercayaan kita semakin rendah. Sehingga karena kita sudah mantap, kita sudah mampu, kita ingin buka praktek, ya harus menepati rumah yang satu, jangan sampai pindah sana, pindah lama sana. Nanti di sini kan mulai terkenal, kemudian pindah sana, di sana, bekas mulai terkenal pindah sana, akhirnya sampai tua tidak punya langganan atau tidak punya pasien atau tidak punya pengaruh gitu loh. Sehingga apabila sudah memiliki kepercayaan masyarakat, ya kita harus berdomisili yang menetap, jangan berpindah-pindah gitu loh. Menjadi orang-orang sosok-sosok orang yang bisa diagungkan, orang yang bisa dipercaya, jangan sampai membuat kegaduhan di masyarakat itu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya teman-teman, yaitu poin yang ke-11, memakai pola kebalikan kehidupan daripada orang biasa menjadi tidak biasa atau aneh. Itu gimana Mbak? Yang dimaksud aneh? Biasanya orang-orang yang minder itu orang-orang yang aneh. Yang dimaksud aneh tidak merugikan masyarakat itu loh. Aneh yang menguntungkan masyarakat. Misalkan kalau tetangganya misalkan sore sudah tidur, kita sebagai bujangga atau sebagai sesepuh itu terus wiritan, sholat atau sembahyang atau meditasi, atau misalkan membaca amalan-amalan. Terus kemudian bisa juga kita misalkan ke tempat-tempat yang sepi, kita misalkan tidak ada surut-surutnya, kita cinta kasih kepada Tuhan, begitu setiap saat, setiap hari, setiap detik kita menyebut keagungan Tuhan. Sehingga apabila kita menyebut nama Tuhan, kita mengagung nama Tuhan, kita akan berbuat jahat, kita eman-eman. Kalau berbuat jahat, misalkan mencuri harta orang lain, kita eman-eman melakoni tirakatan di tempat-tempat yang sepi gitu. Jadi kebalikannya, kalau orang-orang itu suka-suka makan enak-enak, kita justru malah tirakatan, ngerowot, apa berpuasa, apa mutih gitu. Kalau orang biasanya pergi ke mall, orang pergi yang tempat-tempat yang keramaian, kita pergi ke lautan, kita pergi ke gunung untuk menyikapi, mengagungkan nama Tuhan, untuk mensyukuri nama Tuhan. Kita merendahkan diri sebagai hamba yang terendah gitu. Jadi kebalikan orang-orang gitu. Kalau orang-orang itu misalkan bisa berpakaian yang mewah-mewah, kita malah cukup sederhana gitu. Jadi kebalikan dari masyarakat. Kalau masyarakat senang tidur, kita malah melek wiritan. Yang masyarakat ini tidak berpuasa, kita berpuasa. Masyarakat misalkan tetap di rumah bersuka-puya, kita malah ke tempat-tempat yang sepi, misalkan di gua-gua, misalkan kita di di tempat-tempat pingit, misalkan tempat-tempat di samudra atau di gunung-gunung. Pokoknya isinya kebalikan. Orang-orang yang enak-enak kita berpesta pora, kita justru malah prihatin berpuasa dan sebagainya. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, poin yang nomor 12, yaitu mengenal dirinya sendiri atau jati dirinya, sekaligus mengenal atau cinta bakti kepada Tuhan, serta bertakwa yang tanpa henti atau tanpa surut. Ya, sehendaknya apabila kita sudah mempunyai atau sudah memiliki ilmu, maka kita kan sudah mengenal dunia kita. Kita hidupi seperti ini. Jagat cilik adalah jagat yang ada di dalam hati. Sehingga kita harus mengetahui tentang jagat cilik. Jagat cilik itu isinya apa, ornamennya apa, penghuninya siapa, kerjanya seperti apa. Itu harus dipelajari secara mendetail. Apabila jagat cilik sudah kita pelajari, jagat gede kita sudah mengalami, sudah kita merasakan, terus kemudian kita melakukan penggunaan fungsi-fungsi daripada jagat cilik. Nah, nanti kalau kita jagat cilik sudah mengerti, jagat besar sudah mengetahui, otomatis kita akan menciptakan sebuah kepercayaan, yaitu cinta kasih kepada Tuhan. Jadi orang itu semakin ngerti fungsi-fungsi tubuh kita, ngerti fungsi-fungsi ilmu kita, ngerti fungsi-fungsi kawruh kita, ngerti fungsi-fungsi ornamen tubuh yang di dalam hati kita, seperti sukmo nyawa, boncondriyo, sedulur papat dan sebagainya. Mengerti, semakin kita percaya dan mengagungkan Tuhan. Bertahun-tahun gue nyolong, otomatis akan terhapus semua kebaikanku, kan malah ngono. Sehingga terus malah kita berbuat baik, kita berbuat bakti pada Tuhan, kita akan berbuat tercela itu malah iman-iman. Karena kita sudah menjalankan kebaikan bertahun-tahun, terus kita mencuri atau merusuh bojone wong, atau gondol bojone wong,
atau memfitnah wong kan kita eman-eman laku kita yang kita jalani yang lalu gitu loh. Sehingga semakin kita mengerti tentang dunia cilik, jagat cilik, kita semakin kandel beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, poin yang ke-13 yaitu mengetes ilmunya yang dipelajari untuk perbuatan suci atau menolong kepada sesama yang tidak berpijak, kesombongan dan materialistis. Ya. Apabila sudah terpenuhi apa yang kita harapkan, kita sudah berguru, kita sudah ngelakoni prihatin dan sebagainya, maka kita perlu untuk mencoba ilmu-ilmu yang kita miliki. Kalau dibiarkan nanti tidak tumbuh, gitu loh. Seperti halnya kita beternak, kalau ternak nanti dibiarkan, otomatis kan kurus-kurus ayamnya. Kita ternak ayam atau sapi, kita biarkan kan sapinya atau kalau kambingnya atau ayamnya kan kurus-kurus. Kalau kita rawat, kemudian kita makani, otomatis kan semakin besar, semakin baik ternak kita. Seperti halnya ilmu kita. Kalau ilmu kita sudah punya ilmu, kita pakani, kita rawat, kemudian kita pakai, kita gunakan, nanti akan berkembang nanti. Semakin kita bisa membuktikan, maka semakin kita semangat untuk mempelajari ilmu. Semakin kita bisa menggunakan ilmu dasar, terus terbukti, maka kita semakin tersanjung, akhirnya semakin gigih untuk mempelajarinya. Misalnya kita punya ilmu untuk bisa menolong orang, dan menolong orang terbukti, otomatis kan kita tersanjung toh. Akhirnya malah kita semakin tenanan. Seperti halnya kita bekerja laba sekian, kita berdagang badi sekian, kita berdagang badi sekian, kita usaha ini menerima uang sekian, otomatis banyaknya menerima penghasilan, otomatis kan kita semangat untuk bekerja. Tapi kalau kita bekerja rugi, otomatis kita kecil untuk bekerja, kita malas. Kita malah ringkih, malas bekerja, dan kita kesempit ekonomi. Sehingga kalau kita bekerja hasilnya banyak, kita tidak akan berhenti, semakin semangat itu loh. Seperti halnya kita menolong orang, kalau berhasil kita semakin semangat untuk menolong orang. Kalau ilmu kita dasar, kita semakin tinggi untuk menirakati ilmu kita gitu loh. Jadi tidak semakin menurun. Ya, yaitu untuk poin yang ke-13. Kemudian ini masuk ke poin yang 14, Mbah. Jadi nggak terasa, Mbah. Iya. Untuk poin yang ke-13 yaitu selalu merendahkan diri walau memiliki kehebatan, karena kehebatan itu semata-mata karena pemberian yang maha kuasa. Ya, biasanya setiap orang memiliki itu pasti sombong. Itu semua orang. Biasanya jarang sing kuat untuk memegang tentang kesombongan. Misalkan orang punya sawah yang luas, kita pamer di tetangga, panen aku ngene. Orang yang punya mobil banyak, nanti tidak ada orang menceritakan tentang mobilku kayak pajak, mobilku ndingi amo, tuku ban entek sakmene juta, ngedukne mesin sakmene, ganti uli entek sakmene. Itu kan sebenarnya kan menyombongkan diri toh. Kemudian orang anaknya berhasil dipanggil di bank, misalkan sukses, gajiannya besar, itu juga disombongkan. Misalkan orang bisa menolong orang, kemudian dipamerkan orang. Itu kalau tidak saya tolong pasti itu hancur-hancuran. Itu kalau tidak saya tolong pasti dia sudah mati. Itu kalau tidak saya tolong pasti dia masuk rumah sakit. Itu kalau tidak saya tolong, hujan kemarin pasti lebat, dia ewuh pasti geger. Untung hujannya tadi saya tolak. Kalau hujannya tidak saya tolak, pasti tamunya kacau. Itu seperti itu kan sombong, Mbak. Itulah yang harus kita hindari. Itulah yang harus kita buang. Karena itu sifat-sifat jin, sifat-sifat setan. Jika kita semakin banyak ini, semakin merasa tidak punya apa-apa, bahkan tidak usah ditampakkan kepada orang lain, biar orang lain tahu sendiri. Sebenarnya tidak perlu kemunculan kedasatan, kehebatan ilmu kita harus dipamerkan orang. Kita akan malu kepada Tuhan. Kehebatan itu dari mana? Kan dari Tuhan. Apakah kita tidak malu dengan Tuhan? Wong dudu dhek dhewe kok dindel-ndelne. Misalnya kita itu bisa sendiri tanpa Tuhan, ya mungkin sombong silahkan. Tapi kalau kita itu bisa mandi, minta tolong kepada Tuhan, biasanya setiap orang berdoa kan mintanya kepada Tuhan. Masih minta loh, itu tidak punya. Artinya minta itu tidak punya. Karena punya nggak minta itu loh. Minta kepada Tuhan agar ditolong, agar si pasien ini bisa sembuh. Makanya kita itu pintar, kita itu mampu, kita itu bisa menolong itu karena kan mendoakan dan kita minta kepada Tuhan. Barang minta-mintaan jangan disombongkan. Kalau disombongkan nanti Tuhan akan memberikan letupan kita, akan memberikan ujian kepada kita. Kita nanti akan tersingkir, kita nanti akan kewirangan, kita nanti akan hidup berantakan. Sehingga kesombongan itu akan menjadi kita kewirangan. Maka kita untuk berhati-hati apabila sudah memiliki kelebihan atau kedasatan, rem dalam pola
ucapan rem dalam pola kita tingkah pakarti berjalan dan kita menindaki apapun harus merendahkan diri bahwa kita harus merasa tidak punya apa-apa. Tentang kehebatan bahwa banyak orang yang benci, banyak orang yang iri itu biasa. Banyak kalau ada orang pintar, ada orang sukses itu pasti ada di sekitar kita ada orang yang iri, yang dengki. Karena akan menyamakan tidak bisa. Jadi orang yang menjadi tokoh, orang menjadi orang teladan, orang yang menjadi contoh, orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang pintar itu pasti mendapat sinaran dari masyarakat, akan mendapatkan kebencian, akan mendapat musuh, hal soal biasa. Yang penting kita sikapi dengan rendah diri dan kita tetap merasa tidak punya apa-apa. Kemudian ini langsung ke poinnya terakhir Mbah, yaitu poin yang ke-15. Semakin halus budi pakarti dan mengutamakan kehidupan di akhir nanti atau akhirat atau alam yang ketiga. Semakin orang pintar, semakin dia akan menguasai jagat gede, jagat cilik. Semakin dia menjadi sosok pahlawan, maka mereka sehendaknya harus berjiwa pahlawan, berjiwa budi luhur, berjiwa merasa tidak bisa, dan berjiwa merasa menjadi hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang penuh dosa. Sehingga kita walaupun merasa tidak punya dosa, tapi dalam ucapan kita menyakitkan orang, kemudian kita tidak terasa yang kita makan adalah harta orang, kita kan tidak terasa. Misalkan kita sebagai petani memburuhkan orang, terus misalkan jam 2 itu waktunya pulang, si buruh tadi sampai jam 3, dia sudah kebaju 1 jam kepada kita, padinya panen, kita makan keringatnya orang, kan tidak terasa itu. Sehingga kita harus merasa bahwa kita tetap berdosa, kita masih banyak dosa-dosa yang kita jalankan di masyarakat ini. Sehingga kita semakin pintar, kita harus semakin merendahkan diri kepada siapapun. Kita semakin pintar, kita semakin merendahkan kepada siapapun bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apabila kita sudah menguasai, kita sudah menguasai jaringan ilmu dan kawruh. Kawruh dan ilmu ini nggak sama. Kawruh itu merupakan wawarah dari wawaruh, ilmu merupakan barang-barang yang dipelajari bisa menciptakan karya. Itu namanya ilmu, merupakan bukti. Itu ilmu. Kawruh itu merupakan unen-unen atau pitutur atau pejangan. Sehingga kita sudah memiliki kawruh, kita sudah memiliki ilmu, sehingga kita akan lebih lembut, kita akan lebih untuk mengutamakan kepentingan di akhir zaman nanti. Sehingga kita memiliki ilmu yang tinggi. Setiap orang biasanya punya ilmu yang tinggi itu lama-lama nanti yang dipikirkan bukan masalah kehidupan di dunia. Lama-lama nanti ya akan memikirkan di akhirat. Para wali-wali itu juga demikian. Tidak ada wali yang menumpuk dunia. Kalau mau Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati itu menumpuk kekayaan bisa. Karena pada era itu dia terpercaya di masyarakat, terpercaya oleh raja-raja. Kalau mau para wali songo punya rumah yang besar, sawah berjuta-juta hektar. Tapi kenyataannya wali kan tidak ada yang punya harta benda yang banyak. Seperti tokoh-tokoh yang lain, pendeta-pendeta yang lain, itu kan mempunyai ilmu, kemudian tidak mengandalkan ilmu, justru dia kan larinya yang ditembak, yang diincar kadang di alam akhir nanti gitu loh. Jadi banyak para ahli-ahli yang punya ilmu jaduk itu larinya tidak di duniawi, larinya di alam akhir nanti, alam penantian kita di alam langgeng, di alam baka. Jadi itu sangat penting sekali bahwa apabila kita memiliki ilmu, maka jangan lupa kita pikirkan di alam akhir nanti, alam baka, alam pengeratunan, alam kita suan ngarsane bidang jagat. Suatu saat nanti ada gelar dan gulung, kita pasti digulung oleh pangeran, kita pasti akan dipulangkan oleh Tuhan. Kita tidak akan hidup di dunia selamanya. Kita pasti akan mati dan kita dipanggil. Nah, kita dipanggil otomatis kita harus menunjukkan perbuatan yang baik, amal-amal yang baik. Kalau kita tidak punya nilai-nilai yang baik, maka kita akan hidup sengsara di alam akhir nanti. Sehingga kita bicara seperti ini kadang-kadang sumbang. Sumbangnya gimana? Apakah Mbah Gendil sudah pernah mati? Apakah Mbah Gendil tahu tenang surga dan neraka? Apakah Mbah Gendil sudah tahu jati diri di alam baka? Kan kita belum mati, otomatis kita tidak tahu. Yang jelas di pelajaran-pelajaran sudah termuat bahwa di alam akhir itu pasti ada. Sehingga orang yang murka dia akan menjalankan kesiksaan di alam sana nanti. Yang jelas itu ada paribasan, Mbak. Kalau misalkan
Orang bekerja pasti mendapat bayaran. Tidak mungkin orang bekerja tidak menerima bayaran. Orang berbuat baik pasti ada ganjaran. Itu pasti. Sehingga banyak orang-orang yang bilang bahwa hidup atau bersembahyang atau nyenyuun marang Gusti jangan sampai mengharap-harap ganjaran. Jangan sampai orang hidup itu membicarakan atau mengharapkan surga. Jangan sampai. Itu benar. Tapi surga dan ganjaran merupakan motivasi kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Itu tidak salah itu. Tidak salah. Sehingga misalkan apabila kita untuk sekolah, kamu nanti sekolah biar jadi orang pintar. Setelah jadi orang pintar, kamu nanti biar bisa bekerja apabila lulus sekolah. Itu kalau tidak ambil soal amal pekerjaan kan sekolah malas, Mbak. Kalau sekolah yang tidak ada artinya, tidak ada jurusannya, kita sekolah malas. Kan sekolah di kelas saja ada jurusannya. Jurusan biologi, fisika, matematika. Karena jurusan biologi, fisika bisa daftar ke bidan, bisa daftar ke misalkan ke dokter, misalkan. Jadi kan ada jurusannya nanti. Sehingga pada saat kita sekolah saja ditanya jurusannya itu loh. Ditanya jurusannya otomatis sesuai dengan karakter anak itu. Pantas sih aku jurusan apa? Lah aku ngawur jimuk jurusan, orang mungkin aku mesti ora iso. Lah, jimuk jurusan artinya kan mikir pekerjaan. Aku sok bisa kerja, tak jimuk jurusan ini. Sehingga kita kembali ke alam surga. Memang di dalam ini kita nggak perlu bicara tentang surga dan neraka. Kita mengharapkan surga salah, benar itu. Tapi itu memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, gitu. Jadi manusia tidak berhak untuk mengharapkan tentang surga, tidak berhak. Tapi tanpa ada acuan itu, kesemangatan kita, keyakinan kita semakin tinggi, kurang kuat, kurang tinggi. Gitu. Maka tidak salah bahwa orang yang berbuat baik, orang mendekat diri kepada Tuhan, kita diiming-iming dengan surga, itu nggak salah. Karena itu acuan agar kita itu lebih meningkatkan ketebalan kita iman kepada Tuhan. Gitu, Mbak. Sebagai harapan. Harapan ya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, bila sosok sebagai paranormal, sosok sebagai pujangga, sosok dari sesepuh, itu larinya nanti bukan ke duniawi. Usahakan nanti larinya ke pangeranan atau alam kelanggengan. Gitu. Adapun kita menolong orang, kita dihebatkan orang, itu kan ranting-ranting ilmu kita. Tapi inti tujuannya adalah kita berpulang kepada rahmatullah, kita pulang di ngarsane Gusti Allah, itu nanti akan mendapatkan cahaya dan mendapatkan nikmatan dan ketentraman di sana. Itu yang penting itu. Ya, jadi 15 poin teman-teman dengan tema ingin menjadi jiwa penolong melalui jalur praktisi, sesepuh atau pujangga. Jadi 15 konsepnya Mbah Kendil, 15 poin yang sudah kami jelaskan tadi adalah sebagai sarana Mbah nggih, cara untuk menjadi sosok sesepuh yang memiliki jiwa penolong. Ya, intinya menjadi sesepuh atau menjadi bini sepuh itu jangan terpikir sebuah kehebatan, sebuah karisma. Anggap saja jiwa ingin menolong orang. Kalau ingin jiwa menolong orang, misalkan nanti tidak menjadi sesepuh, nanti tidak ada penyesalan. Kalau kita nanti selalu mengharapkan menjadi sesepuh, ternyata tidak jadi, nanti karena malah kecil hati. Sehingga yang penting kita berusaha sekali belajar ilmu bertujuan untuk menolong orang, menolong sesamanya. Artinya sesepuh itu setiap harinya pasti tetap ingat pada Tuhan. Jadi menjadi sosok sesepuh itu punya keuntungan. Tidak mungkin sesepuh minta tolong terus jaluin yang setan, nggak mungkin jaluin yang Gusti Allah. Minta kepada Tuhan, minta saja itu sudah agung loh. Sudah baik karena sudah mendekat, sudah menyebut. Makanya sosok sesepuh itu sosok yang mulia. Jadi jangan dikatakan bahwa bini sepuh atau dukun itu dikatakan hal-hal yang negatif. Karena dukun itu ada yang sejati, yang benar-benar berbakti kepada pangeran gitu loh. Jadi kita kalau mengoreksi orang, kita ikut dulu ke situ gitu loh. Jangan mekut dijipuk casing itu, dijipuk syariat itu, dijipuk jabane, pomo kambil, ojo kursinau seperti disinau teko kambil, sak teko santri, sak teko lengane, lagi iso maitu. Jadi teko seperti si maitu karo wong, lah itu yang kurang pengalaman, yang kurang jero pamikire gitu loh, Mbak. Makanya kita tidak mudah untuk mengoreksi orang gitu, Mbak. Ya, jadi teman-teman sudah dijelaskan sama Mbah Kendil bahwasanya tidak semua sesepuh itu buruk, tidak semua dukun itu buruk. Jadi dengan poin-poin 15 poin tadi Mbah Kendil menjelaskan cara-cara menjadi sosok sesepuh sebagai penolong atau menjadi sesepuh yang sejati. Jadi nanti 15 poin atau 15 konsep nanti akan saya tuliskan di deskripsi, Mbah. Jadi nanti biar teman-teman bisa nyimak secara singkat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, teman-teman bisa menyimak video ini lagi. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mbah Kendil secara jelas. Yang jelas gini, Pak,
di dalam konten kita, kita tidak berniat untuk menyombongkan diri, tidak niat untuk memamerkan diri. Tapi kita mengajak ke teman-teman kepada tindakan-tindakan yang baik. Sehingga konten-konten ini bisa bermanfaat, bisa berguna, menjadi konten-konten yang cerdas, konten-konten yang banyak digunakan oleh masyarakat, yang menguntungkan bagi masyarakat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Kita tetap mengajak kepada masyarakat, mengajak dari teman-teman untuk berbakti, dekat, cinta kasih kepada Tuhan. Intinya seperti itu, Mbak. Ya, jadi begitu teman-teman, 15 poin sudah kami jelaskan. Saya ingatkan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Kemudian kalau kalian suka dengan video ini, silahkan pencet tombol like, kemudian share ke teman-teman kalian, supaya banyak orang yang bisa mengambil manfaat atau pengalaman-pengalaman dari Mbah Gendel. Mbak Gendel, ada tambahan lain mungkin? Sudah cukup, Mbak. Kalau sudah cukup, ini sudah sore, Mbak. Ya. Kita siap-siap untuk menyambut datangnya maghrib. Kita akhiri dulu teman-teman. Terus saksikan video kami, terus simak, dan kita akan jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin ya rabbal alamin.